ini waktuku untuk berkarya, ini waktuku untuk berusaha. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dari sekarang ini ke sampai umur 80, ke 90, kita nggak tua loh. Kita nggak ada hari di mana kita tuh akan tiba-tiba umurnya berkurang gitu ya kan. We're only going forward. Jadi ya sudah, accept my age. Sekarang adalah berkat. Dan semua pengalamanku yang dari ke belakang, itu adalah pengalaman yang indah yang menguatkanku. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Risa Bun. Dan kali ini saya nggak sendiri seperti biasa. Saya bersama seorang singer dari Surabaya yang very famous. Sudah menelurkan lagu Single, sendiri, single ya? Yes. Get Down. Miss Florence Natania. Hai, thank you. Florence di sini guys. Thank you mau datang di Bintang Tamu Channel. Thank you so much. Senang banget lah bisa datang di sini ya. Bagaimana ini ceritanya? Kenapa kok tertariknya di bisnis nyanyi gitu loh, di industri singer? Sebenarnya aku nyanyi ini sukanya tuh dari kecil. Aku pertama kali nyanyi itu di panggung saat aku umur 5 tahun. Ceritanya bapak ibu saya mau ke kondangan kan. Terus mereka mau ninggalin aku di rumah. Terus aku bilang, wah mau ikut gitu. Bapak bilang, kalau kamu mau ikut kamu harus nyanyi. Ya udah si bonek umur 5 tahun ini nyanyi di panggung gara-gara mau ditinggal di ini. Udah, that's my first performance. Dan akhirnya sering juga nyanyi di acara wedding, charity, different kind of events. Sering banget. Tapi dirimu ini adalah orang yang digerinya banyak loh ya. Sarjana teknik kimia di Aussie, S2, yang di Belgia tadi apa? And Master of Management and Master of Business Administration. Iya. Anda mungkin di dunia normal, di dunia karir terbuka lebar sekali loh karir Anda. Tapi tetap kembali ke nyanyi, itu passionnya gimana sih? Iya, itu memang karena passion banget ya. Kalau nggak karena aku suka, nggak mungkin kembali ke sini. Pertama, ya aku dari kecil itu memang suka lagu. Mamaku juga dasarnya suka lagu. Dari kecil dengerin lagu terus. Dan aku juga kerasa, di mana-mana pun itu, aku tuh pasti suka dengerin lagu. Karena kalau nggak ada orang, aku bisa nyanyi sendiri gitu. Seakan-akan dunia itu ada lagunya gitu. Kayak anak musical gimana ya. Ya memang sudah cintanya di situ. Ini lagu Get Down ini baru 1 tahun? Kalau lagu Get Down ini baru rilis 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu? Di YouTube sekarang udah 70.000 view. Jadi ya, kita terus guys share ya. Aku ingin supaya segera tembus 100.000 view lah ya. Amin. Semoga dalam sebulan ini. Cuma begini sahabat sekalian yang ada di sana, saya ini agak curious. Beliau ini sudah menikah, punya anak 3, dan baru menekuni di bisnis nyanyi baru setahun ini kali ya. Untuk as a profesional. Padahal Anda punya bisnis yang banyak di belakang ini. Ideologinya bagaimana? Iya, memang pertamanya aku sama kayak keluarga yang sangat orang Asia gitu. Mereka kan nggak punya preferensi untuk aku terjun di dunia seni ya. Bagi mereka ini kayak wah bahaya nih gitu. Nanti banyak cobaan nih gitu. Which aku bisa understand kenapa kok mereka bisa mikir gitu. Cuman aku kayak serasa apa ya, sudah dibendung kelamaan. Aku kemarin juga sudah studi pun, ngambilnya teknik kimia pun sampai seserius itu, walaupun bukan pilihanku, sampai dapat beasiswa dari pemerintah, dari University of Sydney yang langsung kasih beasiswa juga. Terus dan pekerjaan pun juga beres. Tapi aku merasa kayak, wah, aku pasti nanti nggak bakal bahagia saat aku tua, karena aku akan menyesal aku tidak mencoba. Karena ini lagu-lagu ini yang aku sudah bendung-bendung ini, tiba-tiba itu dalam 1-2 tahun lagi, dalam 1-2 tahun ini, aku bisa bilang aku ada fenomena banjir lagu di mana aku bisa tulis sampai 30 lagu. Get Down ini dalam 2 tahun. Nulis sendiri? Get Down ini juga tulis sendiri. Dan inspirasinya juga biasanya aku tuh datangnya random banget. Tahu-tahu ntar di lorong, jalan gitu, tahu-tahu udah kepikir lagu aku catet. Ntar duduk-duduk di mana, tahu-tahu pikir lagi, catet. Dan aku dengerin lagi, oh kok yang ini masih asik ya, masih kepikir yang ini gitu. Jadi aku terus-terusin kalau yang. Berarti Anda ini intinya tidak mau hidup dalam penyesalan nanti? Yes, intinya itu. Aku rasa apa ya, kita hidup cuma sekali. Jadi kita harus kejar mimpi kita, harus jalanin. Dan aku sih pinginnya ya sukses, bisa jadi. Tapi kalau sampai nggak jadi pun aku akan bangga. Karena apa?
aku telah mencoba. Kan kuncinya di situ. Luar biasa ya sahabat yang ada di sana. Sebetulnya stereotip wanita itu bukan kalau udah 30 ke atas kita nggak bisa berkarya, kita sudah punya anak tidak bisa berkarya. Ya. Itu yang ada di Indonesia seperti itu ya. Sebenarnya ya, aku tuh merasa muda. Walaupun kadang bisa orang bilang, teman-temanku sendiri yang sudah seumur aku gitu bilangnya, waduh udah tua nih, udah mak-mak nih, udah gitu. Iya, I don't feel like that. Aku merasa enggak gitu sama sekali. Aku merasa aku tuh muda. Ini waktuku untuk berkarya, ini waktuku untuk berusaha. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dari sekarang ini ke sampai umur 80 ke 90, kita udah tua loh. Kita nggak ada hari di mana kita tuh akan tiba-tiba umurnya berkurang gitu ya kan. We're only going forward. Jadi ya sudah, accept my age. Sekarang adalah berkat. Dan semua pengalamanku yang dari ke belakang, itu adalah pengalaman yang indah yang menguatkanku. Itu nggak, Anda tidak berpikir harus sukses, harus jadi top one. Gimana ya? Aku maksudku itu impian semua lah ya kalau maksudku kalau yang bahas umur tadi, aku merasa umur 34 ini aku nggak merasa berumur, nggak merasa tua. I feel seriously young. Karena apa? Ini adalah berkat di mana aku di saat sekarang ini aku diberi kesadaran, diberi ilham. Kamu bisa lo coba. Kamu ada ide nih lagu. Kenapa? Jalankan. Aku merasa kayak apa ya? Kalau lagu ini udah dikasihin ke aku dari Tuhan maksudnya, nggak dikasihin ide lagu gitu loh, terus nggak dijalanin, salah siapa terus? Ya kan? Ide lagunya kan sudah ada, tinggal dijadiin gitu. So I feel itu important juga ya, kalau kita mau berkarya, kita mau terus jalan. Kalau kita merasa aduh aku udah terlalu tua, aku too late gini gitu. Rasanya lebih susah deh ya. Tapi kalau kita merasa aku, this is me, this is my time, I am young, I can do it, this is my moment gitu. Jadi beda banget. Seperti gitu. Frank Sinatra itu ya? Seperti kayak penyanyi-penyanyi top aja, misalnya kayak Frank Sinatra, even Sia. Sia kan keren banget ya lagu-lagunya Chandelier, Titanium gitu. Seingatku dia juga umur 30 atau 40-an lah baru sukses. Iya, ngebumnya. Tapi Anda ini fine, that's great. Gitu. Melakukan semua sendiri, tidak meminang dengan label-label yang lainnya. Iya. Produseri sendiri ya. Iya bener banget. Jadi lagu ini untuk dari aransemennya, itu arahnya kemana itu dari Flo juga, dan juga sampai ke pembuatan MV. Kemarin MV itu pertama aku sama videografer ngobrol, dia kasih aku 3 konsep, 3 set. Oke. Yang satu set di lorong, ada ranjangnya. Kayak horor ya. Terus yang 2 dia kasihin ide di toilet gitu, di toilet ya, walaupun toiletnya estetik. Yang ketiga baru di basement gitu. So, kok kamu kerja berapa lama ini? 2 hari 9 jam. Tak ganti boleh nggak? Pokoknya masuk situ. Oke, dari 3 set jadi 12 set. 12 set. Dan jadi lihat MV-nya kalau nggak percaya, Get Down guys. Kita belum Get Down. Florence Nightingale dan ditonton ya. Jadi di MV-nya itu akan ada 12 looks yang sudah aku breakdown juga. Itu nanti dari jam segini di look ini pakai baju apa, makeupnya gimana, itu semua sudah kita siapin dari sebelum syuting MV supaya luar biasa. Saya melihat vibrasi Anda ini, Anda mencintai sekali pekerjaan Anda. Apa yang Anda lakukan, bukan pekerjaannya. Ini obsesi yang dari kecil yang benar-benar benar. Kayak kamu tahu gunung kalau meletus. Bener. Ibaratnya kamu mau menahan juga nggak mungkin kan? Nggak bisa ditahan. Jadi gimana, aku memang pada dasarnya aku tuh anaknya nurut banget sama orang tua ya waktu itu. Nurut banget. Jadi makanya aku kayak ngambil kuliahnya nggak dibolehin ngambil seni pun juga aku juga nurut. Disuruh kuliah di Australia nurut, disuruh balik lagi juga nurut, disuruh pokoknya apa aja nurut kemarin. Tapi di saat tertentu di mana lagu-laguku ini sudah tumpah-tumpah ya, sudah benar-benar seperti gunung meletus tadi, ini sudah nggak bisa dibendung lagi. Aku udah merasa this is something I have to do. Bukan berarti aku menentangmu papa mama. Aku tetap cinta kamu, aku akan tetap menerima ajaranmu. Ajaranmu akan kupegang di hati, kemanapun aku akan tetap bawa ajaranmu. Tapi yang aku ingin lakukan ini, this is me. I have to do it. This is my life. This is me, this is my life. I have to do it. I don't have a choice, sudah kayak nggak ada. Aku sudah nggak ada pilihan untuk menolak lagi. Genremu lebih kemana ini, Flo? Kalau genre sih aku memang anak pop. Anak pop? Yes, tapi memang ada R&B? Ada aliran-aliran, I can say. Aku dulu growing up juga listen to a lot of kayak
legend songs, kayak ya Whitney, Celine Dion, and I love listening to pop rock. Jadi a lot of like Aerosmith and Bon Jovi, Queen. Oasis, Queen, ya, Guns N' Roses, my God. Dan, ya jadi kayak banyak lah influence lagu-lagu, dan I love a lot of different kind of music gitu. And aku sekarang juga banyak dengerin mainstream pop juga gitu, like Justin Bieber, Dua Lipa, Selena Gomez gitu. Aku kepo, kepingin tahu artis idolamu ini siapa sih? Mau dibongkar? Iya dong. Benernya aku paling suka ya, ini figurnya agak Lokal sama internasional. ya. International, I love Michael Jackson. Wow. He is awesome. He is like, karena Aku apa? merinding loh. SMP itu idola aku banget. Dia itu. totalitas. Totalitas ya. Totalitas, dan dia juga buat lagu sendiri. Betul. Dia buat lagu sendiri, dan dia juga kayak seperti MV, dia juga turun tangan, dia juga punya ide MV itu, aku mau idenya kayak gimana, itu dia jalanin. Dan untuk performance, stage performance, idola banget sih. Aku pengen banget nanti kalau bisa create show yang not just singing, but bener-bener show. Kayak parodi. Ya, Michael Jackson itu kan kayak dia show itu ada dancer, ada ceritanya. Yes. Itu keren. Jadi musik ini bukan hanya kayak musik di telinga, tapi bener-bener satu perjalanan. Kamu bisa menikmati ya. Journey. Aku agree. Yes. Gue banget loh, Lun. Sampai sekarang ini gue banget loh. Keren. Bintang Tamu Channel tidak mungkin ada di saya umur 42. Kalau tidak punya mimpi sama kayak sister kita satu ini. Fighting banget. Luar biasa. Iya, jadi aku merasa gitu lah. Kita apalagi kayak dibilang, oh kamu sudah mom of three. Iya bener nggak sih? Kamu ya? pernah nggak dengar kamu ngapain sih berbuat kayak gini? Nyapain hidup? Ada nggak sih bener? Iya, ada yang ngomong di depan, ada yang ngomong di belakang, gitu. Udah macam-macam lah ya. No problems. Aku sih nggak masalah diomongin, silakan. Cuman gini, aku merasa anak-anakku ini bukan halangan untuk aku berkarya. Mereka malah adalah sebenarnya alasanku untuk berkarya. Aku lihat teman-temanku yang kayak my age, ada yang belum married, ada yang belum punya anak, dan mereka juga biasa aja loh, maksudnya juga tetap berkarya seperti biasa. Emang kalau dia nggak punya anak, terus aku punya anak, aku kan bakal bilang, oh yaudah aku punya anak, nggak usah ngapa-ngapain. Ya kadang orang Indonesia ini permasalahannya terlalu mengadatkan umur kali. Let's say if you just say like kayak tadi kan aku dibandingin ke Agnes Mo ya, banyak orang bilang kamu stylenya pretty. She's single, she don't have a kid. Nggak ada masalah kan dengan Agnes Mo berkarya di umur sekarang? Nggak ada masalah. Still pretty? Yes. Maksudnya karena dia nggak ada anak dan dia berkarya, jadi nggak dimasalahin. Sedangkan aku kalau ada anak 3, kok dimasalahin? Padahal kita seumuran sebenarnya. Ya itu. Benernya kan nggak masalah. Sebetulnya itu kalau contoh ya, kalau model di Surabaya, walking model ya, apa maksudnya paket walk model. Di luar negeri banyak loh yang habis punya anak. Asal badanmu bagus. Tapi kalau di sini buat omongan kali ya. Ini loh sudah punya anak, perutnya padahal ya sudah masih kecil tapi menggelambir dikit dibuat omongan. Ya itulah ya. Mungkin kita tinggal di negara Asia ya. Well, kita the only thing we can do fight it with class, guys. Jadi ya tetap maju aja. Biarkan yang ngomong biar ngomong. Kamu jalan aja, berkarya aja. Kalau memang karyamu ini bisa diterima orang, ya udah. Let it shine. Aku melihat kamu, aku jadi lebih semangat lagi, sahabat sekalian. Anda kalau melihat YouTube channel saya kali ini, video ini harus lebih semangat. Yes. Harus semangat semua. Apalagi yang Anda di bawah 34 tahun, tapi mentalnya mental tempe. Mental memalukan. Apalagi Anda masih single. Mentalnya tempe. Masih single. Maju guys, maju lah. Harus bisa ya. Sister kita satu ini, bahkan dia sekarang lagi viral-viralnya di Surabaya dan luar biasa. Suami mengizinkan? Kalau suami sih aku udah tahu dari sebelum aku rilis lagu, sebelum aku ada visit radio 20 radio dalam seminggu dan lain-lain, aku sudah tahu pasti akan sibuk. Karena aku pingin melakukan terbaik untuk laguku kan. Dia aku udah bilang ke suami, kamu bener-bener oke, bener boleh, kelas, bener gitu. Soalnya aku pasti sibuk loh. Aku pasti harus lewat bawah ini, bener-bener aku harus ke kota-kota promosi. Mungkin kalau ada di luar kota yang performance di panggung-panggung apa mau ngisi apa, aku pasti pingin coba gitu. Boleh kah? Boleh, ya udah kalau boleh aku ambil tangannya. Aku udah sungkem, pokoknya aku udah minta izin, bener-bener.
Tapi dengan izin itu malah lebih apa ya? Ya, Kamu lebih mantap dan yakin untuk menjalaninya ya. bener. Lebih mantap, lebih yakin dan lebih amanah lah ya. Amanah. Ya. Rencana menelurkan album atau single kedua? Single kedua udah di kantong guys. Tinggal dikeluarkan kayaknya cuma. Sudah ada. Iya. MV-nya udah bikin? MV-nya belum. Belum. Yang sudah file musiknya. MV aku segera akan garap untuk lagu kedua ini. Tapi aku fokusku juga adalah untuk nyelesain album. Karena ya 30 lagu yang ada di HP tadi tuh aku mau sortir. Ide-ide lagunya kan banyak. Tapi aku tuh biasanya kalau ada waktu aku duduk, aku denger-dengerin lagi. Yang mana kira-kira the best. Tapi Gitu, Anda ini benar-benar pakai kacamata kuda ya. I don't care orang mau bilang apa. I don't care. Kamu nggak ngurus orang mau bilang suara aku nggak enak, nggak ngurus mau bilang aku anaknya 3 apa segala macam. Penting aku merealisasikan mimpiku, dan that's great. The only thing I care about in this world is what God thinks of me. And your parents. My responsibility to my family, yaitu bapak ibu, suami, anak-anak ya. I think yang inti suami dan anak-anak juga ya. Selama aku jalan-jalanin itu, dan aku nggak nyalahin apa-apa, what's the problem? Ya kan? Betul. Ngapain kita tuh pikirin orang lain? Kita loh mikirin yang gini-gini aja belum selesai-selesai kok. Tapi ini gitu ya kan? happy banget. Ya, happy lah. I think kita harus happy. Hidup harus happy. Karena apa? Hari ini adalah anugerah. Hari ini tuh udah berkat. Aku kalau pagi bangun tidur aja aku udah kayak mengkondisikan. So, tiap hari bangun tuh harus biasa. Terima kasih Tuhan. Aku hari ini diberi hari ini. Aku terima kasih. Jariku ini loh lengkap. Aku ya apapun yang aku punya aku akan berterima kasih. Kita nggak boleh fokus yang kita nggak punya, fokus halangan-halangan kita. Selama kita fokus sama halangan kita tidak akan bisa melihat berkat. Jadi kita harus fokus berkat. Luar biasa loh kamu ini, masih muda tapi luar biasa energinya, vibrasinya. Ngelihat kamu tuh enak gitu loh ya. Thank you. Membagi waktunya gimana ini? Antara kamu kan punya bisnis pribadi. Ada kan bisnis yang jalan dengan passion di bidang entertain dan anak-anak. Untuk responsibility-ku tetap aku jalankan. Apalagi aku udah 11 tahun kan sebagai direksi marketing itu. Jadi aku ya tetap itu dijalankan. Mostly sudah aku sistemkan juga. Jadi lebih ke strategi dan hal-hal yang aku perlu atur ya. Aku selalu pastikan bahwa itu sudah beres. Apalagi anak-anak ya. Umurnya berapa aja tangannya? Anakku 10, 8 sama 4. Oh ya lumayan nih, gede-gede ya. Lumayan. Sebenarnya yang nantang aku untuk jadiin lagu tuh anak-anakku. Ini luar biasa. Ceritanya aku kan sebelum aku berani terjun di musik ini, lagu-lagu yang aku tulis tuh kan nggak ada audiensnya. Ya aku cuma nyanyi-nyanyi di rumah. Akapela di rumah. Anakku kan udah tahu laguku. Dia ikut nyanyi, ikut joget, terus bilang gini, "Mami, kenapa kok Mami lagunya nggak di radio ya? Kok nggak ada musiknya? Kok cuma kata-kata gitu?" Wah, ini sudah tertoel banget gitu loh ya. Biasanya kita kan kalau jadi ibu di rumah tuh biasanya yang ngatur, yang nyuruh-nyuruh. Kali ini aku dipertanyakan seperti itu, aku nggak bisa jawab. Apa jawabannya coba? Ya kamu harus berusaha. Iya, apa jawabnya? Oh, aku takut, aku belum bisa, nggak ada koneksi, aku nggak tahu caranya apa. Alasannya banyak bisa, tapi nggak ada jawaban yang legit. Jawaban yang apa ya? Yang bisa yang pantas untuk menjawab pertanyaan itu. Kenapa lagumu nggak di radio, Mami? Nggak ada jawaban yang aku bisa utarakan untuk memenuhi pertanyaan itu. Nggak ada. Adanya alasan. Alasan banyak. Pasti. Ya sudah. Jadi aku dari itu, aku sejak itu, wah aku nggak bisa menyuruh anakku menjadi orang yang berani, menyuruh anakku menjadi orang yang tidak takut kegagalan. Yang orang jadi perempuan yang bisa mencari jalan. Kalau aku sendiri nggak cari jalan, aku sendiri nggak berani, aku sendiri nggak berupaya. Kita tuh loh mau ngomong sampai capek. Kalau contohnya elek, kira-kira yang mana yang dilihat gitu? Rasanya munafik gitu, nggak sinkron gitu. Jadi aku merasa ini juga tanggung jawabku juga ke anak-anak. Kalau aku menunjukkan bahwa yang aku cintai, yang aku maui, yang aku sukain, mama berani. Mama berupaya, mama cari jalan. Aku rasa itu adalah yang terpenting gitu, untuk anakku punya figur yang dilihat, yang can do, punya attitude yang baik. Paling nggak at least you try.
Dan kamu tidak ada mencontohkan dari sisi semangat, spirit benar. mencoba. Mhm. Luar biasa. Terakhir mungkin aku pengen minta Flo ngobrol dengan para bintang tamu yang ada di sana yang mungkin dia punya ide, tapi dia takut untuk merealisasikan dan terlalu banyak pertimbangan. Menurut seorang Flo gimana? Sebenarnya kita kalau punya ide itu sebenarnya itu adalah berkat. Satu ide itu ada satu berkat. Tapi kalau kita tolak berkat itu, kita bagaimana bisa dapat berkat-berkat yang lain? Dengan satu ide itu kembangkanlah. Satu talenta itu kembangkanlah, upayakanlah. Misal pun Anda gagal di satu hal itu, Anda akan tahu itu adalah satu hal yang tidak jalannya. Cari jalan lain, pasti bisa. Terus semangat. Benar-benar luar biasa. Makasih ya Flo udah mau Thank you datang so di Bintang much. Tamu Channel. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari setiap minggu yang kita berikan, tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like. Dan apabila Anda hendak menjadi bintang tamu kita ya Lun ya, kita akan tetap terbuka untuk Anda. Tolong tinggalkan komen di bawah. Sekian dari kita Bintang Tamu Channel. Thank you.